Kembali lagi dengan ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Dan malam hari ini kita kedatangan salah satu laki-laki yang paling kontroversi di kota Ambon. Ambon. Eten Depai, woi. Beta biasa ketemu dia tuh di itu tempat makan makanan cepat saji. Tapi ketemu dia di Sebut lagi selanjutnya. tapi ketemu dia tuh selalu tengah malam. Di jam-jam kecil. Jam-jam kecil. Ini jam-jam tayang kok. Jam-jam tayang, betul. Eten apa kabar? Baik, Kakak John. Bagaimana kabarnya? Baik. Iya. Eten ini kalau sama orang suka nalo, pas nonton ini pasti lo akan penasaran kira-kira apa ya akan Iya, dia Eten kupas. Eten kupas. Soalnya Eten ini banyak sih selebgram, influencer, konten kreator, sekarang jadi public enemy. Pusing. Iya. Orang yang sangat ketika Eten dia kasih keluar statement begitu, itu pasti kayak ini Orang pasti tunggu-tunggu. orang tunggu-tunggu gini. Waduh. Bagaimana Eten rasa posisi sekarang sebagai public enemy? Kalau kita rasa posisi sekarang biasa-biasa sah. Begitu kalau misalnya orang bilang selebgram, influencer di Ambon ini saya nggak ada influencer, selebgram. Karena yang beta meyakini bahwa influencer dan selebgram adalah orang-orang yang bisa mampu mengedukasi orang, memberikan hal-hal yang positif. Kalau misalnya orang bilang influencer, bilang public figure, apa yang Ale bisa influence ke orang-orang sedangkan Ale punya iklan saja, pemutih selangkangan, judol. Waduh. Apa yang saya bisa influence? Pernyataan pertama Saya sudah ada. langsung Iya. cut lah. Nggak ada yang bisa saya influence. Jadi kalau misalnya bilang influencer, selebgram, saya nggak ada di kota Ambon, saya ada yang namanya influencer dan selebgram. Langsung itu sudah langsung cut teman-teman gitu. Tapi Eten kayak ngomong begini nih, Eten pernah dapat WA ancaman dari orang apa Iya kan, begitu. beberapa belakangan ini kan, Iya. itu kan sering mengeluarkan statement-statement yang Iya. kontroversi yang tentu Iya. ada beberapa pihak tuh yang dibawa dalam statement-statement itu yang pasti dapat sih kayak macam ancaman gitu dari Iya, pihak dapat yang ancaman Eten sih. sempat viralkan begitu. Oh kalau misalnya ancaman-ancaman pasti ada tuh Kakak John, Koko. Cuman beta lihat orang yang mengancam beta nih dia punya value ada seng. Oh. Dia bisa punya kontribusi untuk beta seng. Kalau Sales. misalnya seng ada kontribusi ngapain beta harus layani orang-orang kayak begitu. Ngapain harus tanggapi kan? Iya, tapi kalau misalnya beta lihat value-nya bagus, orang ini beta bisa serang, maka beta akan lanjut sampai di proses hukum. Wih, sadis. Dan itu beberapa kali. Makanya bedanya jaga istilah Eten itu Nikita Mirzani versi Ambon. Iya. Cus, ini masih Nikita Willy belum Nikita Mirzani. Ini masih kalem-kalemnya nih belum tantrum. Iya. Tapi dia pakai jaket saja sama. Batu iya. Ger. Ini Michael. beli ya, bukan endorse. Toh. Sama tahu habisnya Martu nanti endorse. Iya. Siapa tahu tuh jadi Iya. BA kan. Iya. Pusing. Kadang-kadang jengkel sih orang-orang kayak begitu. Di bawah santai aja Kak John. Beta kalau misalnya menghadapi orang-orang yang kayak begitu ya di bawah santai aja. Toh orang itu juga beta sing kenal. Bahkan mungkin berjabat tangan dong juga sing pernah. Tapi kalau lihat di sosial media, baca komentar-komentar dari netizen, sakit hati seng. Kadang-kadang beta rasa lucu. Kok lucu? Kalau beta sing sakit hati beta rasa lucu deh kan Iya. punya komentar-komentar. Iya sih, iya. Sering dapat komentar apa? Ya paling seputar jenis kelamin, Waduh. Iya, seputar gender, begitu Pasti saja. pertanyaan. Paling cuma pertanyaannya seputar-seputar itu aja. Kalau ditanya kayak dikasih komentar kayak gitu, biasa itu juga boleh sama. Kadang-kadang kalau misalnya beta lagi pikirannya lagi bagus-bagus, beta jawab ya beta laki-laki. Tuh kalau misalnya tanya kakak jenis kelamin apa? Laki-laki. Tapi kalau misalnya beta rasa pertanyaannya suseng bermutu kayak macam bosan untuk jawab, ya sudah sesuai kepercayaan masing-masing. Saya sih beta punya jenis kelamin apa. Kadang-kadang kalau lebih bosan beta kadang-kadang jawab beta jenis kelamin transparan, tembus pandang, ubur-ubur, bisa dicabut, bisa dibongkar, bisa dipasang dan bisa dinyapel. Woi. Ini akan sangat kontroversi. Iya. Waduh. Ya, betul memang sebenarnya. Tapi salah satu hal yang mesti katong apresiasi dari Eten, karena Eten berani speak up. Harus berani dong. Kalau Hal-hal punya yang- mulut, kalau misalnya tahu betul, benar, ya ngapain harus takut untuk saying speak up. Iya, Ya kan? Iya. Dan ada beberapa momen bahkan itu sampai harus Eten
bukan berhubungan ya, sampai ke bawah ke kantor Iya. polisi begitu, Iya. melalui jalur hukum. Dan yang bagusnya adalah Eten tahu bahwa Eten di posisi betul kok. Tahu di posisi betul. Ah. Jadi kalau misalnya beta rasa betul ya sudah. Beta tinggal proses saja. Eten- Ikuti prosedurnya Eten seperti dulu apa. kuliah di hukum kayaknya nih. Seng, tapi belajar tentang hukum lah. Weh. Ya, walaupun kau seng sekolah di hukum tapi setidaknya kau jangan bego-bego amat toh. Iya. Harus tahu. Iya, begini-begini kan juga kan pernah menjadi sahabatnya Polda Maluku Ya, sampai sekarang. Masih presisi banget. Presisi banget. Tapi kemarin beta lihat di sosial media di TikTok ya, beta pas scroll begini, Eten ada mengomentari tentang call center 110. Oh iya. Itu kenapa? Sebenarnya dari konten itu kita mengedukasi masyarakat bahwa kalau misalnya ketemu dengan gangguan-gangguan Kantipmas atau gangguan-gangguan misalnya tindakan-tindakan pidana bisa langsung hubungi call center 110. Oh. Karena layanannya gratis dan pelayanan cepat sekali. Cepat sekali. Jadi kalau misalnya ada basudara yang ketemu tindak-tindak pidana di jalan misalnya kayak balap liar, tawuran, ya kan? Kalau misalnya susah untuk ke kantor polisi langsung tinggal telepon 110 sah. 24 jam. 24 jam. Dan itu gratis. Itu 110 saya langsung ya. 110. Itu pulsa, pakai pulsa Seng? Gratis. Oh, gratis. Itu diproses langsung itu. Langsung nanti dari Polres dong akan hubungi polsek-polsek terdekat dan dong akan langsung turun tangan gitu. Iya. Iya sih bagus sih. Maksudnya itulah yang bagusnya adalah mengedukasi, cuman kadang-kadang ketika Eten bicara tuh orang tuh selalu memandang Eten tuh secara personal begitu. Hal-hal yang sebenarnya saya perlu. Kan biasa orang bilang kalau dia bicara kalau yang benar ya ambil begitu. Hal yang sing ada hubungan dengan itu sing usah dibawa-bawa. Tapi selalu orang bawa ulang kali begitu. Kalau hal-hal kayak begitu tuh ketemu beta biasa-biasa saja. Toh yang tahu beta punya diri itu beta, yang bertanggung jawab atas beta punya diri itu beta, bukan orang. Ya kan, jadi kalau misalnya ada komentar-komentar yang kayak begitu-begitu, santai sah, ngapain harus. Iya sih, iya benar sih. Jadi pelajaran juga sebenarnya nih Bapak buat teman-teman yang kadang-kadang, ini kan beberapa kali Eten itu berurusan dengan kepolisian karena melaporkan orang yang mengomentari Eten, entah itu komentar mencemarkan nama baik atau pengancaman, langsung Eten laporkan begitu. Kalau akunnya itu real ya? Kalau akunnya real, dan itu sebenarnya bukan mau tunjuk power kata saya jago, saya kenal sama orang begini. Tapi mengedukasi masyarakat supaya tahu bahwa ketemu warga negara Indonesia diikat dengan yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi segala sesuatu itu diatur. Apalagi kalau misalnya pembulian, pengancaman dan sebagainya macam di media sosial. Jadi apa salahnya kalau menggunakan sosial media itu sebagai hal-hal yang positif. Iya betul. Jangan menggunakan sosial media untuk hal-hal yang membuli orang karena pasti ujung-ujungnya akan berakibat masuk ke ranah hukum. Iya, karena kan ada hukumnya kan, hukum ada. ITE itu kan pasti ada kan, gitu. Ada. Iya. Jadi memang kadang-kadang katun juga harus, kadang-kadang diampuni kan katun pikir sudah kata-kata orang saya begitu. Iya betul. Peduli begitu. Kadang-kadang kalau misalnya kata-kata orang akun-akun fake, beta rasa akun-akun fake ini adalah orang-orang yang kurang sebenarnya mereka terpuruk di dalam. Dong sebenarnya tuh rasa sedih di dalam. Kesepian lah. Kesepian. Ya, butuh perhatian. Satu-satunya cara yaitu untuk membuli orang supaya dong rasa bahwa dong itu tuh jago, kuat, padahal sebenarnya seng. Ketika Dan yang face kedua, to face. Yang kedua, akun-akun fake ini adalah orang-orang yang sebenarnya masih memelihara kebodohan dan masih menolak yang namanya peradaban modern. Seharusnya di era modern sekarang ini orang harus berpikir inovatif, kreatif, untuk sesuatu yang bermanfaat. Betul sih. Nah, yang selalu kita penasaran itu kan ini kan selalu waktu berurusan kayak hampir sebagian besar itu yang menangkan lah, menangkan gitu. Orang sampai bilang, ini pakai orang dalam ini, ada orang dalam dekat dengan kepolisian dan lain-lain gitu. Pernah dapat kata-kata begitu sih? Sejauh ini ada sih. Ada sih ya. Iya. Karena kalau misalnya kita bikin laporan di polisi juga. Proses juga kan. Kita ikuti prosedurnya seperti apa. Iya. Datang ke SPKT nanti pengaduannya masuk ke Kasium ke Reskrim dan sebagainya. Nanti baru penyidik panggil dan sebagainya. Nah ini prosesnya itu baru tahu lagi kayak begitu lah. Ternyata iya betul karena jadi dia prosesnya dari mana itu? Dari SPKT. Bikin pengaduan lari ke Kasium lari ke
bagian reskrim. Nanti dibaca sama Kapolres dulu. Kalau misalnya bikin laporan di Polres ya. Nanti dibaca sama Kapolres dulu, di approve baru diproses. Nanti baru laporan polisi keluar. Iya, itu tuh teman-teman. Jadi kalau ada yang mau pengaduan, melaporkan sesuatu Ya. yang tidak mengenakan, Betul. di satu prosesnya itu Eten sudah jelaskan dengan terperinci. Yang yang enak nih dari menjadi mitra kepolisian, kita pernah nonton Eten pun video itu, Eten marah, Eten pun kayak ke teman-teman yang setiap kali dapat tilang, Eten bisa tolong beta sih. Aduh itu sangat pusing deh. Sangat pusing sekali. Beta saja kadang-kadang kalau dari salon ya kan. Surambu su bagus-bagus pagi ini mesti pakai helm. Lo ngomong ini yang saya pakai helm tiba-tiba dapat tilang langsung telepon beta. Itu bukan dirlantas sayang. Saja stand. Aduh pusing sekali dengan teman-teman yang model-model kayak begitu. Kadang-kadang kalau misalnya kau mengenal orang yang kayak macam orang-orang seperti pejabat-pejabat begitu, kau harus menjaga dong punya nama. Ya, betul, Ya kan bukan betul. memanfaatkan kesempatan untuk harus semena-mena melakukan segala sesuatu. Salah. Iya ya, benar ya. Jadi dianggap Eten nih bisa lah namanya orang dalam nih, jadi Iya. apa-apa Eten. Pikiran sekali, sangat-sangat pikiran kakak Tapi John. kayaknya Eten nih dulu cita-cita jadi polisi apa ini? Aduh, dulu cita-citanya tuh jadi polwan, cuma pas tes akar gigi keluar langsung lengser. Jatuh pas tes akar gigi keluar langsung jatuh. Saya jadi polwan lain. Ini yang banyak orang yang tahu, banyak orang pikir kalau Eten tuh apa sudah terlalu sensitif. Padahal sebenarnya itu tuh orangnya Iya. asik-asik saja tuh. Asik. Cuman orang mungkin yang dekat Ya. apa. Orang lihat di sosial media tuh kayak macam, mana Eten setiap kali masuk tuh langsung kasih pernyataan kontroversial. Iya, Jadi orang tuh kayak macam pikir, aduh kalau dekat dengan Eten nih, jangan sampai Eten nih judes. Iya, beta pertama ketemu dia tuh di Julia punya rumah. Julia. 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 Oh, dokter. Dokter. Ya, Dokter. ya. Oh, Kevin punya. Ya. Betul lah, oke. Makanya beta lihat Oke, lanjut. beta lihat dia kan kalau di sosial media kan dia agak judes. Iya. Toh, tapi ketemu biasa-biasa saja. Orangnya Maksudnya, humble biasa. malah. ya, fine-fine aja. Karena memang beta dari awal mulai viral itu beta membranding beta punya diri di media sosial itu dengan kebarbaran, kelancangan, Iya. tis-tisan. Padahal aslinya Orang aslinya ya begitu yang seperti kayak Kak John tahu. kalem-kalem Kalau saja. di dunia sih. maya itu katong harus jaga katong punya attitude moral itu sangat penting. Biar sudah orang mengenal katong dengan kebarbaran ini. Toh katong juga sering menceritakan ke orang bahwa katong ini orang baik. Iya. Betul. Semua kan tergantung orang punya stigmanya Tergantung saja. dengan orang punya. Karena kebaikan itu kan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang dekat dengan Ya, katong keluarga dan lain sebagainya Betul kan. Gitu sekali. kan. Saya perlu katong umbar kalau kita ini baik gini-gini. Ya betul sih itu hal yang baik gitu. Yang satu lah nih Eten, kemarin ini sempat. Eten ini paling viral-viral. Viral apa Pernyataannya lagi? kemarin kontroversial tuh Eten sempat mengkritik Kritik apa lagi? skincare. Eten pakai skincare apa? bisa bilang. Saya nggak tahu saya pernah sebutkan. Iya, saya pernah pernah sebut. sebutkan. Iya. Mm-mm. Kan saya di endorse. Iya. Ya. Tapi kenapa mengkritik gitu? Sampai ada yang sempat ke suara kelima gitu. Ih, mangkal sih dapat endorse apa lalu? Ya. Mengkritik-kritik supaya dapat endorse gitu. Sebenarnya yang beta kritik itu bukan skincare, tapi beta kritik adalah klinik kecantikan yang tidak punya legalitas dan kredibilitas yang jelas. Padahal itu kan penting tuh. Padahal itu penting. Padahal itu penting. Untuk masyarakat tahu. Iya, katong supaya tahu dia kira-kira secara BPOM-nya sudah standarisasi belum. Betul. Jangan sampai ada Pak, dia nih yang melalui standarisasi lalu pakai bahan-bahan yang berbahaya kayak merkuri dan lain-lain bisa Ya. Kan berbahaya. sekarang lagi marak-maraknya mafia skincare dan ya begitulah. Tapi orang melihatnya waktu itu yang kritik malah pikirnya iya sampai dia ada makan hati. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Begitu. Tapi ya biasalah dinamika di media sosial. Paling berwibawa sekali itu Iya, nih. iya, Kayak iya. paling ini masih segmen pertama jadi. Masih Nikita Willy. Masih Mirzani. ini masih Nikita Willy masih kalem, Iya, masih betul. tenang. Mm-mm. Tapi stres Seng. Jengkel Seng lihat beberapa selebgram yang mengendorse beberapa produk yang ternyata tidak bagus tapi dibilang bagus. Jengkelnya karena penipuan publik. Di situ. Contoh, ada netizen yang komen begini. Di situ ada dokter kakak. Kata iya ada. Padahal nyatanya saya nggak ada. Nyatanya saya nggak ada dokter. Saya ditangani sama dokter. Ah. Begitu. Karena beta hubungi, beta punya teman yang pernah treatment di situ.
di salah satu klinik itu. Dan memang sing ada dokter Iya sih. begitu. Yang tangani bukan dokter maksudnya. Mantri. Entahlah. Baik kecantikan Begitu. dong. Iya sih, beta pikir bahkan sampai soal-soal endorse. Bukan masalah beta iri deng endorse jauh dari sebelum itu tuh beta sudah dapat tawar untuk endorse ya. Jauh sebelum ada kamu selebgram influencer yang ini nih. Di sini bukan mau menjatuhkan ya, Iya. tapi sesuai fakta. Ini kan katong mengedukasi juga untuk masyarakat kan, bahwa Jauh dari sebelum itu tuh beta sudah dapat endorse cuman karena beta tahu bahwa di situ yang ada dokter jadi beta sing mau. karena kan jadi tanggung jawab moral juga kan. Iya. Karena katong mengajak orang untuk pakai produk itu. Seandainya kalau misalnya katong mengajak orang lalu misalnya hasilnya sing bagus, ya kan pasti akan berimbas ke katong juga sebagai orang yang mengendorse. Iya sih. Begitu bukan masalah iri deng mangiri, sing ada yang iri deng mangiri. Tapi katong orang yang endorse itu harus tahu legalitasnya suatu tempat itu. Iya, habis banyak orang bilang dia begini, dia suka kritik-kritik, barangkali dia endorse kurang kapal. Iya, Banyak yang bilang. Sing ada beta tuh sering dapat tawar endorse tapi beta pilih-pilih. Oh, Beta Beta termasuk orang pilih-pilih. pilih-pilih soal endorse. Beta memang agak tahu dia seperti itu. Beta pilih-pilih Dia- bukan kayak macam asal terima begitu sah sing bisa. Dia cek dulu. Kira-kira ini kalau kayak contoh produk kecantikan, dia cek apakah ini sudah ada baleponnya. Ada dokternya di situ saya yang akan Sing menangani. bisa. Gitu. Kalau misalnya murah ya bilang murah, jangan mahal bilang murah kan penipuan publik. Pas beli ternyata mahal ya. Ternyata mahal. Enak deh yang enak bilang sumpah ini enak banget padahal nyatanya zong. Bohong kan? Itu yang kayak Iya, macam iya, bikin iya. ilfil sekali. Iya betul. waduh. Satu kamu su parlente manusia, habis itu su bawa nama Tuhan lah. Anjir. Iya, Ya kan? sumpah. Sumpah enak banget. Padahal nyatanya sing ada zong. Iya betul. Itu juga pembohongan penting. publik. Jangan asal terima uang saja, jangan asal terima endorse. Uang itu bukan segala sesuatu untuk mengukur. Iya sih. Segmen pertama saya sugas begini. Segmen pertama sudah gas. Kato akan balik ke segmen kedua Iya. teman-teman. Karena sepertinya Etienne sudah semakin panas. Ya, Panas. ini sudah mau berubah menjadi Nikita Mirza. Iya. Kato akan balik lagi di segmen berikutnya. Tetap di ngos-ngosan. Ngobrol sadap. Ngobrol santai. Kembali lagi di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Masih dengan Etienne Depay. Weh. Yang orang penasaran tuh ya. Sebenarnya namanya memang nama asli Etienne Depay. Bukan nama panggung, nama udara. Oh. Sejarahnya. Tapi kalau bagaimana? misalnya orang yang baru kenal beta pasti tahu beta punya marga Depay. Iya ya, udah taunya aku mah gak Depay. Kalau katanya selama kan tahu kan. Tahu. Kenapa memilih nama Etienne Depay? Pasti ada sejarah di belakang itu kan. Coba cerita. Pasti banyak orang pasti belum tahu kenapa sampai Pasti. nama Etienne Depay. Jadi tahun 2010 ya beta pakai Depay ini sudah 15 tahun nih. Oh. Dari tahun 2010 mulai Piala Dunia ada satu pemain Belanda namanya Memphis Depay. Memphis Depay betul. Ya, Oh. itu beta fans dia dari masih nomor punggung 17. Weh. Belanda mati nih bos. Belanda mati, orang belum kenal Memphis Depay lah, yang Depay su kenal dia. Iya Eto. betul. Jadi mulai dari situ terus ada katong punya tetangga namanya Kakak Tini Maitimu kalau ada nonton. Antum yang biasa panggil beta Etienne Depay, mulailah terbitlah Etienne Depay dari situ. Iyo. Jadi kayak orang kan semua pikir, oh ini marga, itu nih marga Depay. Tapi sebenarnya Depay itu karena fans Memphis Depay. Ya. Terus kalau nama asli? Nama asli tuh Stanley Patiusen, kalau nama malam tuh Stancia Roberta Miss Colombia 2024. Jadi nih kalau itu nih keluarga tuh anak yang tua. Anak yang keempat dari 5 bersaudara, Oh berarti yang pertama kakak pertama laki-laki. laki-laki. Di Jakarta yang kedua perempuan, di Merauke yang ketiga laki-laki, di Timika keempat setengah laki-laki setengah perempuan. Yang kelima perempuan. Iya betul. Jadi Jadi sisa katun 2 saya di yang di Ambon. Di Ambon. Yang di Ambon. Termasuk anak yang paling menjaga dan merawat orang tua. Gitu ya tentu. Ya. Beberapa kali selalu pi batang bapak berobat di Makassar kemarin kalau Di saya salah. Makassar. Orang tuh saya tahu si Etienne tuh di situ.
Orang tuh cuma lihat Etienne ini kontroversial. Orang sih tahu bahwa Etienne tuh termasuk salah satu orang anak yang sangat menyayangi orang tua. Etienne tuh? Iya dong. Iya. Etienne langsung kayak tiba-tiba kayak Tapi Etienne, seberapa sayangnya Etienne Etienne punya bapak dan mama? Aduh kalau cerita orang tua nih nanti ya sayang lah. Kalau misalnya kau tuh sayang kau tuh punya orang tua, siapa lah yang mau sayang? Di luar sana kalau misalnya masih ada orang tua yang lengkap, kan beta nih yang lengkap papa harus meninggal nih. Papa harus meninggal jadi Oh iya, waktu yang waktu kemarin di Makassar, iya, Makassar. Etienne sempat pergi bawa bapak dan rawat bapak ya. sempat pergi bawa papa sampai rawat 5 bulan Iya. di Makassar. Mau cerita nih? Iya cerita. Oke. Cerita siapa? Jadi 5 bulan di Makassar, saya melakukan apa-apa ya sudah cuman urus papa saja. Beta yang mama tuh urus papa ya sudah kontrol dan sebagainya di rumah sakit karena papa kan rawat jalan. Nah di situ pada saat itu kan ada masa-masa kampanye itu. Iya. Beta berpikir bahwa itu ada peluang untuk beta bisa dapat uang, toh. Iya. Akhirnya beta pulang ke Ambon, tinggal papa dan mama sendiri. Beta lihat beta punya adik sampai dia habis kuliah, baru beta suruh pergi ke Makassar ikut mama dan papa sampai papa menghembuskan napas terakhir di Makassar. Jadi beta sih akan pernah lupa Makassar itu. Iya sih. 5 Karena bulan di situ ya. tempat di mana beta belajar untuk menjadi orang yang survive, orang yang dewasa dalam iman dan bertindak. Iya sih. Itu karena kan ini rawat bapak tuh, dan itu luar biasa loh. Iya. Kita lihat Etienne tuh kayak macam. Pada saat itu di tengah gempurnya orang-orang lagi happy di media sosial, lagi Banyak. naik-naiknya di media sosial. Beta lagi berjuang mengurus beta punya orang tua dan beta rasa itu lebih penting daripada Ya, betul. hidup yang harus hura-hura di media sosial. Tapi Beta meninggalkan semua, beta punya kegiatan-kegiatan di Ambon, lupakan semua itu. Kita urus beta punya orang tua di Makassar. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada kan papa cancer nih, papa kanker. Jadi kalau macam ada jadwal-jadwal kemo yang kayak macam tertunda begitu atau ganti jadwal, rubah jadwal begitu kadang-kadang yang sudah menangis sendiri sah. Saya mau unjuk par mama dan papa. Karena kalau misalnya kita unjuk par mama dan papa lalu kira-kira siapa yang mau kasih kuat? siapa yang mesti kasih kuat? Betul. Kalau bukan beta. Ini sisi yang banyak orang sih tahu sebenarnya. Begitu. Jadi pas pulang ke Ambon ya sudah beta tinggal kirim-kirim uang. Etienne umur Sampai berapa terakhir sekarang? 27. Serius, Dad? Serius. Tapi masih kelihatan pucuk kok. Iya, 27 27 semua kepala 3 nih kadang-kadang Kira-kira- orang tanya kakak suka kaweng sudah kaweng yang diawak. Kaweng yang komodo di Flores. Itu yang kajian kalau kawan tuh artinya umur 21, 22 nih oli. Jadi kayak macam, iya 27 cepat sekali. Beta pikir dia umur masih di bawah 25 lah. Iya. Iyo, Iya, kan? barang cepat 3 tahun sekali. kepala 3. Iya betul. Aduh pusing sekali deh. Iya sih, betul sih. Tapi itu memang bisa dibilang pengalaman spiritual ya. Pengalaman yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih dewasa. Karena setelah Etienne dari situ tuh Etienne memang kelihatan sekali secara pribadi tuh lebih dewasa, lebih seng hura-hura ya. Lihat. Kalau misalnya beta ini kan orangnya irit, lebih senang untuk menabung. Oh iya? Jadi kayak macam ada selebgram atau influencer yang katanya selebgram dan influencer tuh. Kalau misalnya hedon ya sudah beta biarkan untuk dong saja. Iya sih. Dong mau hedon, Iya. ya itu biarkan untuk dong. Beta rasa bahwa beta punya orang tua yang mampu, beta punya kemampuan cuma sebatas itu saja. Ngapain harus sama dengan orang? Ya habis kayak contohnya di Warbox ya, di Warbox. Rata-rata kan setiap event di Warbox itu Pasti kan ada anak-anak hits, ada anak-anak yang hits selebgram. Cuma biasanya pernah lihat dia. Saya pernah lihat Waktu ketemu pulang makan di Kiev. Ayam itu baru dapat. Baru lihat dia ada duduk. Iya, Itu dan lebih itu orangnya lebih memilih sendiri. Oh iya? Karena kalau misalnya membuka circle pertemanan bahwa di situ akan membuka kesempatan untuk masalah datang. Semakin ketemu buka circle pertemanan maka semakin ketemu membuka circle masalah yang akan datang. Iya. Ini bagus sih. Tapi luar biasa ya. Ngapain juga bergaul banyak-banyak tuh Kakak John tuh Iya. bergaul ya. Karena Etienne semakin atau umur bertambah ya.
Atau memang circle pertemanan akan semakin mengerucut. Betul. Iya, itu Semakin betul kecil. sekali. Atau akan bergaul kayak dulu mungkin muda banyak-banyak kan. Tapi nanti semakin atau akan berteman dengan orang itu sah. Itu Ya. sah. Dan Betul. semakin akan terseleksi. Dan kalau misalnya orang-orang itu lagi sibuk, kadang-kadang kita agak bajalang sendiri menikmati vibes hidup. Kadang-kadang bajalang ke bandara sendiri, nanti sampai bandara putar, pulang tidur. Kadang putar paso sendiri. Kalau saya nongkrong di KFC sampai pagi. Iya biasa nih sendiri. Biasa sendiri-sendiri. Berarti ini sudah happy for life lah ya. Iya Sudah menikmati dong. hidup sekali begitu. Harus. Ya itu penting sih sebenarnya sih. Yoi. Ternyata banyak sisi-sisi lain dari Eten yang memang banyak orang sih yang tahu kan. Banyak orang kan cuma tahu ini kontroversi. Paling sensasi. Paling Iya. sensasi. Apalagi beta tuh selalu sebenarnya ini keresahan juga kayak macam orang selalu bilang kata mau sini bikin-bikin begitu sing malu dengan keluarga kah biasa kan kata gitu. betul. Kalau orang kan saya tahu bahwa itu Iya. keluarga tuh yang katong keluarga yang lebih tahu katong. Kalau orang ada komen-komen kayak begitu, beta berpikir bahwa kayaknya ini terlahir dari keluarga broken home gak apa? Yang sing bisa menerima kekurangan dan kelebihan anggota keluarganya. Puji Tuhannya beta terlahir dari keluarga yang saling mencintai, menyayangi satu dengan yang lain. Jadi ya dong menerima beta apa adanya. Iya. Begitu. Keren. Aku tutup apa itu dulu Eten tiba-tiba kasih keluar Eten punya sisi spiritual. Oh, 27 tahun. Iya. Seng lama lah 3 tahun 30 30. nih. Eten punya ada planning ke depan Seng. Maksudnya lagi mempersiapkan apa nih untuk planning ke depan ini. Yang lagi atau kayak macam ya sudah mengalir saja lah. mengalir saja. Belum ada planning kayak apa. Belum ada ya. Paling kan beta nih sekolah teologi. Ya tunggu vikaris saja. Oh iya ya. Iya. Oh iya betul. Kata nanti ngomong, kau tuh lupa kalau Eten ternyata calon pendeta. Sekali. Dan orang yang tahu itu. Iya. Eten Kecuali orang-orang yang dekat. Betul. Eten Pai ini adalah calon pendeta. Begitu. Dan ya sudah tunggu nanti kalau misalnya vikaris buka tes. Kalau misalnya lolos ya ikut. Tapi kalau misalnya memang takdir Tuhan sing ke situ, beta akan tetap melayani dengan cara beta toh melayani juga luas. Iya. Melayani bukan cuma jadi seorang pendeta saja. Tapi mengasihi sesama manusia sama seperti dirimu sendiri itu juga bagian dari melayani. Iya sih. Dalam sekali ya. Dalam, Memang Cok. memang bapen. bapen. Tapi yang itu sempat menjadi polemik yang Eten. Apa? Untuk orang-orang yang kayak tahu Eten sementara menjalani pendidikan sebagai seorang pendeta, terus dengan Eten punya kontroversi yang ada saat ini, apakah itu orang sering jadikannya senjata untuk menyerang kayak ini mau calon pendeta begini-begini? Polemik sekali, bahkan pernah beta dapat skors Hah? di kampus Karena? karena goyang. Jadi kan ada acara di kampus, Ah. acara Dies Natalis. Dong bikin pesta. Terus sudah beta goyang, kan beta nih goyang agak sedikit erotis kan. Iya. Ya begitu, tahu juga tuh. Iya. Akhirnya di videoin, masuklah dalam grup kependetaan semua dari semua Kakak juga nonton angkatan. video itu lagi. Astaga. Bukan Eten Posisinya beta nih semua KKN nih. Iya. Posisinya beta semua di KKN. Beta pas buka Facebook begini lihat, Yesus sih sama orang su komentar putus panggal beta. Senior nih. Senior nih takut nih. Ini ada orang biasa bilang bubu deh musi-musi su komen. Usi su komen nih. Takut. Tuhan, beta nomor 1 tuh beta WA ketua jurusan. Pak, ini Eten. Pak, ini dong suserang beta di media sosial nih bagaimana Pak? Beta kayaknya sing KKN kapan nih? Eten, sekarang ikut beta di gerbangmu kasih ada orang yang bisa kasih stop saya punya KKN. Cuman beta asik pakai juruk pada Andri Waluk mah. Terus akhirnya lanjut. Akhirnya KKN. KKN masih kontroversi lah waktu Piala Eropa lah kalau saya salah. Euro, iya. Euro. Itu kan pakai wig. Eten ada pawe. Pawe naik di atas motor ya Dia kan. di atas motor. Top selesai KKN masalah baru muncul lagi. Dia pawe di atas motor. Pawe di atas lagi. motor yang wig celana pendek. Tuhan, jadi polemik lah kembali dapat skors lah. Kebetulan dapat skors tuh pas masa penulisan skripsi, jadi beta rasa kayak saya dapat skors. Jadi pada saat dapat skors beta punya masa penulisan skripsi, beta tulis skripsi, habis selesai, naik sidang skripsi, ujian, wisuda. Sudah selesai akhirnya. Selesai. Ini sekarang tinggal tunggu vikaris ya. Tunggu vikaris. Begitu. Tapi saya tahu menurut orang layak asingnya, pusing deh.
Ya kan? Beta rasa kayak diri sing layak apalagi dengan keadaan barbar di media sosial yang orang tahu beta dengan ya begitulah. Jangan salah. Biasa Tuhan Yesus itu mengutus orang-orang yang bahkan manusia pikir itu yang layak. Amin. Iya makanya itu beta selalu kalau orang-orang komen yang kayak, oh sini mahasiswa teologi tapi begini. Yang akan mau lagu begini. Manusia menimbang dalam hati, putusan ada di Tuhan. Iya. Yang tidak layak di hadapan manusia selalu layak di hadapan Pasti, Tuhan. amin. Luar biasa. KKR ya. Itu hari ini memberikan kata siraman rohani. Iya. Kayaknya asik ya kalau itu jadi Bapen begitu ya. Pasti. Bukan, beta pikir kan rata-rata selebgram itu kan pengen yang hedon, pengen yang apa. Iya. Kalau beta biasa-biasa. Bahkan kalau macam teman-teman yang lihat beta iri tuh sini asal kata selebgram beta bilang beta nih selebgram yang paling termiskin di muka bumi ya sudah. Emang selebgram itu mesti hedon ya, mesti kaya ya. Iya kan manusia tuh butuh pengakuan validasi dari netizen. Ya, Kalau beta mas cukup berdamai dengan diri, menerima segala sesuatu yang ada dalam diri. Itu lebih baik sebenarnya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Daripada kau mau hidup-hidup hedon padahal dapin iko-iko belakang, cuy. Kaget-kaget begini viral ya. Ada yang telepon kan? Pusing. Iya. Pinjol ikut. Dapin. Iya, Ya kan? aduh. Pikiran gitu. sekali. Banyak begitu loh ternyata. Banyak begitu. Banyak. Karena ya butuh pengakuan dan validasi. Nah, kesalahan orang terbesar adalah ini yang sering ketemu bahas. Kesalahan orang terbesar adalah dong menaruh dong punya value-nya bukan di diri, Iya. tapi di barang. Mm-mm. Kayak untuk bisa meningkatkan dong punya istilahnya validasi, dong membeli hal-hal yang bersifat material untuk mendukung itu. Iya. Padahal sebenarnya yang harus dong tingkatkan itu adalah value, Mm-mm. karakter. Sehingga orang tuh sih akan melihat kok pakai apa. Saya pakai apa? Tapi orang akan lihat, oh itu Etienne dia pakai apa tuh? Ah gitu. Jadi orang bukan lihat yang kau pakai tuh Nike, tapi kau pakai apa saja tetap bagus. Karena yang pakai tuh Etienne begitu. Iya. Jadi yang harus ditingkatkan itu karakter dan value diri. Betul. Nah kebanyakan yang sekarang dong lebih fokus untuk gaya hidup. Tas branded. Beli hal-hal branded supaya kesannya butuh Iya. pengakuan. Ya, lihat mewah jenjang karir di atas udara dan rata-rata. Harus pakai iPhone banget. Iya, ember. Padahal setiap tahun iPhone itu selalu update. Iya. Ya. Gitu. Padahal kalau macam kok kalau macam meningkatkan kok kalau sendiri kok pakai iPhone saya akan pasti orang tahu oh Iya, dia iya, nih iya. begini. Betul. Dan Betul itu sih. banyak. Makanya tadi waktu Etienne datang, beta lihat Etienne tenteng tas. Tenteng tas. Rata-rata kan selebgram Ambon ini kan minimal standar Gucci atau Goya. Oh, bagus. Bapak Kalau sering ini dapat. tas Iya. murah. Terima kasih Cecenat masih pakai Biasanya. sampai sekarang. Dan bagus Seng. Bagus tuh dan bagus tuh. Bahan enak. Enak. Kata tuh anak-anak brand lokal banget. Beta tuh kadang lebih suka pakai brand-brand lokal tapi nyaman, enak. Kan tujuannya untuk kenyamanan kan. Betul. Tapi Bapak sering temui apa? Biasanya kan yang beta dapat kayak nongkrong di kafe lihat, dong datang pakai Goyard, Gucci, ya. Tapi asli Sengko, kadang-kadang Kalau kau yang lihat, kadang-kadang capa tuh kok. Bukan, kan rata-rata kalau ketua lihat value-nya kayak begitu kan rata-rata orang datang dengan mobil, kan? Iya. Tapi ini datang dengan motor metik. Pusing. Ya. Saya maksud beta ya itu Harusnya sekalian lah. ya gitu. itu haknya kalian. Haknya Cuman kalian. ya kalau di Ambon sini mau pakai begitu juga mau pamer buat siapa? Mau pamer par siapa? Ya kan? Itu sudah. Iya, Betul. betul. Beta lebih baik pakai motor hujan panas karena sempapa. Iya sih. Biasa kalau Lebih pinongkrong nyaman. deng jondong itu celana pendek sandal jepit. Iya. Biar dong deng sepatu sama rapi. Betul. Toh kotong bapak itu untuk kotong punya kenyamanan. Kenyamanan. Bukan gitu. untuk orang lain punya Bukan kenyamanan. orang Kalau lain. misalnya orang lain merasa risih cabusnya punya biji mata tuh lah taruh di dalam celana. Ya kan? Kayak risih sekali ya dia begitu Risih ya. sekali kan. Ten ini, beta sering-sering lihat di bawah dia komentar banyak komentar dari dia ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut, apalagi ada Tuhan kemarin masuk tribun itu lebih pusing lah ya. Bahkan Masuk tribun kenapa lagi? Yang gara-gara masalah yang bikin sampai lapor di polisi tuh. Oh. kita akan bahas itu di segmen berikutnya. pusing. Tetap nanti kita bahas itu di segmen berikutnya seperti apa orang mengomentari seorang Etienne Depay dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai.
Kembali lagi di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Masih dengan salah satu sosok kontroversi di Kota Ambon. Iya. Eten Depai. Eten Depai. Anjay. Mari kita bahas di sisi kontroversial. Yo, Apa ini? Eten Depai ini merupakan orang yang Suka. selalu mendapatkan informasi A1. Oh, Kok bisa dapat informasi-informasi gitu dari mana Eten? ya dari netizen karena memang mungkin karena keseringan beta speak up kasus. Ah, Jadi mungkin karena video-videonya FYP jadi kadang-kadang kalau macam di rumah-rumah santai begitu saya tiba-tiba informasi datang. bahkan sampai sekarang ada informasi masuk. kok. Bahkan sampai sekarang ada informasi yang datang. Penasaran apa? Kayaknya akan viral dalam waktu dekat. Kayaknya akan viral dalam beberapa waktu ke depan nih. Soal perselingkuhan ada akan itu. aduh. Mana Enung kirim Pak Eten informasi kayak gitu lagi. Iya. Baru yang melibatkan bukan orang biasa, tokoh-tokoh. Ya, betul sekali. Tuh. Serius. Tapi kan kemarin kan sempat kan angkat up beberapa kasus asusila lah atau istilahnya. Kasus asusila. Itu memang sempat kayak macam. Ini kan sempat jadi keresahan karena yang kena kasus ini kan orang-orang yang punya pengaruh secara public figure kan, dikenal dan sebagainya. Gitu. Kita sih tahu nih. Papi pura-pura tahu lah. Menurut Eden sendiri kan, melihat ini kasus-kasus ini nih dari Eden sendiri bagaimana? Memang speak up kan, serius speak up. Tapi melihat ini mulai kayak macam, kok bisa sih diamuni kasus-kasus ini terus gitu. Baru orang-orang yang sebenarnya kamu ini public figure. Oh, Itu sudah. Kalau misalnya mau lihat dari public figure memang kotong nih secara manusia memang manusia daging yang paling lemah. Tapi Tuhan kasih akal, otak dan pikiran untuk kotong supaya bisa berpikir yang baik dan benar tuh seperti kayak bagaimana toh. Jangan karena nafsu tutup kira-kira lalu bodoh. Ya kan? Iya. Tiba-tiba viral siapa yang mau help? Iya. Siapa yang mau kasih salah siapa? Apalagi kotong sebagai public figure seharusnya kotong tahu batas-batasnya. masalahnya kan ini nih bisa dijadikan baik, bisa dijadikan jahat. Iya, iya betul kan? sekali. Dan kalau misalnya ada yang komen begini, oh si paling tak masuk dengan orang punya urusan, si paling tak lalu sibuk Ya. dengan orang punya aib dan sebagainya. Punya mulut itu untuk bicara. Ya kan, kalau misalnya kau tutup mata seng melihat itu dengan sebelah mata saja, kayak pura-pura seng tahu, berarti kau adalah orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang mendukung yang namanya tingkat porno aksi dan pornografi. Dan ketika yang peduli begitu. Iya, karena sing peduli. Iya. Jadi orang akan mikir, bikin Itu saja, biasa biasa begitu. paling cuma dapat sanksi sosial, dapat hujat, habis itu selesai. Ya kan? Dan ketika kau mendukung yang namanya pornografi, porno aksi, maka di situ akan muncullah yang namanya kekerasan seksual. Baik kalau misalnya kekerasan seksualnya orang yang dewasa, tapi kalau misalnya di bawah umur kan repot. Iya sih. Ya kan? Benar. Iya, betul juga sih. Iya sih. Sebenarnya ini salah satu hal yang penting juga. Banyak orang yang harus berani untuk speak up. Karena ketong mungkin ya budaya ketong tuh kayak macam ketika ketong berbicara sesuatu yang benar, orang tuh anggap ketong tuh terkira orang. Ya. Mesti ada kerjaan tuh terkira orang pun hidup begitu. Padahal Kak Jon tahu seng beta kebetulan ini beta punya penulisan skripsi ini tentang kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap dia punya anak dengan perspektif feminis dan pastoral. Jadi kadang-kadang kalau misalnya katong melihat hal ini hal biasa, katong seng menyuarakan itu, maka di situ korban akan merasa bahwa aduh ini beta punya aib, beta mau bicara beta takut, beta punya aib nanti orang bilang apa. Itu akan mempengaruhi dampak psikologis dari seorang korban. Iya. Karena ya pandang dengan sebelah mata biasa-biasa. Karena kamu sebenarnya berbicara harus untuk berbicara. Betul. Itulah alasannya kenapa beberapa orang yang mendapat pelecehan seksual dong pernah berani untuk speak up. Iya. Karena takut stigma dari masyarakat tuh kayak bagaimana. Iya. Katong pernah dibekali kan selalu seks dan seksual itu dianggap tabu untuk dibicarakan. Ya. Padahal sebenarnya hal itu penting supaya untuk anak-anak supaya dong itu mulai teredukasi bahwa ternyata ada beberapa bagian tubuh yang kalau simbol disentuh oleh orang yang tidak dikenal. Dan beta heran kalau misalnya orang-orang yang komen sih bicara begini-begini ada anak-anak di bawah umur, seharusnya kasus-kasus kayak begini kotong harus memberikan pendidikan seks itu seharusnya dari dini supaya anak-anak tahu bahwa anak-anak
di usia dini harus tahu bahwa oh ternyata kalau misalnya melakukan ini dia punya dampak kayak begini. Iya. Beta tuh pernah dengan Ketum punya bintang tamu sebelumnya. Oh iya. Yayasan Rumah Pelangi. Oh iya, beta sakit itu. Itu babe sakit itu. Jadi dong tuh juga bagian dalam mensosialisasi hal itu. Mm-mm. Dan dong sosialisasi. Jadi beta baru tahu akhirnya itu dong sosialisasi kepada anak-anak tentang alat reproduksi. Ya. Jadi itu ada boneka contohnya. Ya. Bahkan dong bilang ketika disosialisasi ke anak itu harus disebutkan namanya. Kayak payudara, kayak ini bilang ini Ya. nama-nama alat-alatnya, alat Betul. vitalnya gitu. Supaya anak-anak itu dong tahu, dong teredukasi kalau itu dong punya Iya. alat-alat sensitif. Iya. Betul. Dan dong menjadi jadi bisa untuk oh yo ternyata ini Ketum punya bagian-bagian yang tidak boleh disentuh. Disentuh sama orang. Dan betul. kalau disentuh itu berarti Dampaknya- pelecehan. Ya, betul. Nah sehingga dong punya keberanian untuk lapor itu karena kebanyakan beberapa anak-anak dilecehkan itu dong diam itu karena dong tuh takut, dong bingung Iya. apakah dong Iya. sentuh kata ini pelecehan kasih nggak gitu. Betul. Dan itu kan yang harus lalu di speak up gitu. Meskipun akhirnya Eten speak up banyak juga yang Harus. serang gitu. Oleh hal-hal Gitu. gini kan pasti sini yang bikin apa cuma dulu terkira dengan orang Pasti pemasalah, ada terkira dengan orang Pasti pemasalah. beta baca dia pun komentarnya. Banyak, Banyak begitu. banyak yang serang. Ya. Kayak sini dulu terkira dengan orang punya. Iya. Banyak yang berkomentar, ih si selebgram yang laku apa sampai saya komen orang semua. Banyak komentar ya Pikiran, itu. ya betul sekali. Paling ini sebenarnya juga banyak gitu. Mm-mm. Cuman diam-diam saja. Diam-diam. Pura-pura mati. Iya, Pura-pura iya, mati, iya. tok. Julia, Gitu. Julia nanti periksa dia rekening dong. Aduh. Besti soalnya besti. Tapi memang melihat perkembangan itu juga menjadi item pengerasan ya. Iya, menjadi keresahan. Apalagi belakangan ini kan selain kasus itu kan sebelum-sebelumnya kan juga banyak kasus pelecehan. Banyak sekali malah. Iya. Iya. Sekarang rata-rata ya. Dan itu terjadi di bawah anak-anak. Ya, itu sih. Anak-anak di bawah umur. Karena memang saya memberikan pemahaman pardon toh akhirnya ya sudah iko alur sah. Paling ini kan generasi-generasi yang harus istilahnya generasi emas lah, persiapan generasi emas 2045 gitu kan. Betul. Hal-hal itu kan penting untuk menjadi Diedukasi. bahan edukasi. Meskipun yang Eten lakukan dianggap itu justru tidak mengedukasi. Iya kan? Dianggap nyinyir. Dianggap nyinyir, dianggap kayak macam mesti bicara Terlalu, barang gini, wah. dan anak kecil adanya lah gitu kan. Iya. Padahal seharusnya itu kasih pemahaman pardon supaya dong mengerti. Cuman ya kadang-kadang atau mau berikan pemahaman buat orang-orang yang SDM rendah kan agak sedikit pusing. Iya sih. Ya, Begitu. Betul juga sih. Kalau misalnya orang yang punya pemahaman bagus, baik, ya pasti dia akan mengerti apa yang katong sampaikan. Tapi kalau misalnya cuman yang tamatan SD, SMP, ya sudah saya akan mengerti apa yang katong sampaikan. Tapi itu sing mengurangi Eten punya untuk tetap speak up untuk hal Oh yang baik. tetap speak up. Apalagi kalau viral-viral. Suka. Ada bocoran. Ada bocoran apa yang mau viral nih? Iya. Ada beberapa. Ada beberapa. Ada ya. beberapa. Beta lihat dari kayak macam kemarin-kemarin kan ada viral-viral. Terus beta lihat ada yang julid-julid padahal kayak sing sadar diri begini sih. Tunggu waktu sah. Anjay. Anjay. Ada beberapa oknum yang beta sutandai. Yang kayak macam kamu julid-julid gini kamu tahu kamu nggak ada. Julid-julid kalau saya tahu kata kamu punya koto sulia nih ya kan. Waduh. Dia yang mana tuh? Ini orang bilang kata ini bahaya nih kalau informasi A1 ini bocor Iya. itu berbahaya. Jaga toh. Tapi kayaknya akan bocor deh. Ya tunggu akan punya waktu sah kalau Mau. misalnya bocor ya sudah koto susing kaget lah. Kalau akan bocor sih bisa tambah lah. Saya bisa Bisa tambah lah. lah. Angin subuh. Ya betul sekali. Tapi sebenarnya salah satu sisi miris deh. Miris karena akhirnya ketemu punya pemberitaan cuman terpusat di hal-hal itu saja. Iya Iya sih. betul. Sedangkan banyak sekali hal-hal baik di kota Ambon tuh yang bisa ketemu jadikan sebagai inspirasi juga. Iya betul. Sebenarnya cuma masalah sudut pandang sa. Iya. Masalah sudut pandang dan kadang-kadang kalau macam sebenarnya berita di Akang Ambon nih paling banyak. Paling banyak. Itu juga tekan soal itu kan. Ya beta tekankan soal itu. Sebenarnya berita tuh di Ambon itu paling habis-habis banyak. Kadang-kadang beta heran dengan netizen nih kayak macam berita pendidikan, kesehatan, perkembangan daerah dan sebagainya untuk mau like postingan saja seng, apalagi komen. Tapi kalau misalnya berita viral asusila, meledak. Sampai komentar TikTok gitu. Langsung. Yang ada berita lain lah. Saya ada berita lain lah, padahal sebenarnya berita ini Berita paling banyak. habis banget. Kalau kamu lihat itu
paling banyak. Kayak contoh salah sekali. satu katong punya media berita ya. Ya. Itu dia beritanya banyak berita-berita yang lain gitu. Banyak Iya. sekali, satu hari itu bisa update Iya. kali 30 berita dari lokal sampai nasional, tergantung saja masing-masing Iya. orang dia punya. Cuman kan otak Anda tuh suka berita itu. Iya, paling kepo yang orang punya urusan, jadi makanya semuanya pada nimbrung. Padahal kalau berita-berita yang kayak tentang pendidikan, Oh. itu saya nggak ada yang mau like. Like saja paling susah, kakaknya jangankan komen, like saya sih, apalagi komen. Tapi kalau misalnya berita asusila, Wah, apa kami komen share? komen, share, like, simpan semua. Cari. Cari like, malah cari link lah deh. Beta kalau misalnya speak up tentang viral-viral, DM Langsung. langsung masuk. Kakak link, kakak minta video, makanya beta nih bandar viral. Kadang-kadang pusing, ya kan? Kadang beta cuma baca sah. Oh, banyak DM. Banyak yang minta. Banyak sekali, sangat banyak. Iya. Instagram, TikTok, semua minta link, minta video. Waktu yang viral yang pertama tuh, Viral yang pertama, Do- statue. dia mau minta apa? Viral pusing. Jangan bilang ada cowok yang minta le. Ada. ada bahkan ada cowok yang minta langsung begini, kakak minta link statue, minta video statue, udah langsung beta balas, kakak sadar sih kakak nih laki-laki, apa yang kakak mau lihat dari statue. Pusing. Saking beta gabut akhirnya beta balas. Yang tadinya saya mau balas tapi karena gabut ya sudah balas aja lah. Ada lucu lagi. Orang-orang dia ada-ada. Iya. Lo tuh di komentar tuh kayak bla bla bla, tapi pas masuk di DM tuh. Iya, betul sih. Kakak, itu boleh minta video kak? Ya Iya, Allah, ya orang-orang. pusing. Makanya kata nih bandar. Sedikit pusing toh. Tapi lucu-lucu kan akhirnya ya. Chen? Lucu-lucu. Tapi semuanya beta komentar, DM, semuanya beta bawa lucu. Aduh, lucu lagi. Saya nggak ada kayak macam masuk di hati. Kalau masuk di hati itu langsung Polda Maluku. Weh, Eten punya kantor terakhir tuh selalu itu. Iya. Kalau sudah agak sedikit menyalahi aturan hukum, Langsung. langsung proses hukum tuh ada. Pasti. Gandeng pengacara, apa lah. Yuk, Wih, Ya kan? yo. itu sempat viral tuh Tadi dia Eten. ikut dalapang. Iya, itu sempat viral tuh. Iya. Pengacara ampa Eten. Sangat pikiran deh. Yui. Dan itu orang mulai komen Eten dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semua. Aduh Tuhannya pusing. Bahkan hal yang sangkut pautnya, Eten punya make up, Eten punya rambut, Kak Karim, baju. Aduh pusing. Hah? Tuhan, semua. Orang ada bicara kasus lain, antam itu. Hantam di lain. Ya, Tapi kadang-kadang netizen iya. jadi ya sudah dinamika di media sosial tuh begitu. Iya, Kau tuh nikmati aja bawa santai. Kalau yang kontroversi yang enak ya. Kalau Eten. yang kontroversi, yang enak, yang naik dong namanya. Aduh. Mengasihkan sebenarnya kalau ngobrol dengan Eten itu. Karena kan orang kan cuman lihat Eten dari sisi kontroversial. Iya, saja. betul. Kalau Itu ketemu sudah. saya lihat dari sisi lain yang sebenarnya di balik speak up yang Eten angkat itu kan sebenarnya ada hal-hal yang dia suarakan. Iya, betul. Itu pentingnya sih sebenarnya, kayak contohnya soal menggunakan sosial media itu harus Ya, berhati-hati. betul. Hal-hal yang bersifat privacy. Betul. Gitu. Karena ujungnya kalau sudah terjadi masalah akan merembet kemana-mana. Ya, hal-hal yang menyangkut apa nih kenyamanan ya kan. Kenyamanan. Itu pasti beta akan tetap bersuara dengan lantang. Kakak John masih ingat salah satu ekspedisi yang beta bikin sampai langsung pindah? Hah? Jadi ada salah ekspedisi dulu. Dong tuh lumayan lelet. Istilahnya lelet lah untuk kayak macam ini. Eten pi ambil barang, dong lama. Dong suruh beta masuk cari di Cari, gudang dong suruh dia Eten cari di Hah? gudang. Eten keluar yang Serius? Eten langsung langsung bikin angkat video kamera dengan percaya dirinya. bla 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 bla. Besok langsung pindah. Besok langsung pindah ke sebelah. tapi Langsung bagusnya pindah dong memperbaiki lokasi. dong pelayanan kan. Ya, langsung Akhirnya dong memperbaiki dong punya pelayanan. Dan itu orang dari pusat telepon beta terus. Kalau yang diperbaiki mungkin secara pelayanan yang diperbaiki. Ya, betul. Dari Itu situ- pentingnya tuh untuk harus speak up, punya Iya. mulut itu berbicara, apalagi sesuatu yang didasarkan oleh kebenaran. Dan itu saya langsung akhirnya standarnya naik, Iya. pelayanan semakin baik. Kalau Eten sen speak up mungkin itu masih bi antri kan. Sangat pikiran sekali Dulu kan deh. itu antri malah, antri. Aduh lucu sekali gitu. Itu orang pusat hari itu tinggal telepon beta, bagaimana sing telepon Kakak John ada Nah. baru posting 180.000 viewers. Mama ini. Sadiki pusing. Barang tuh kayak, woi. Tahu dulu kan masih angkat yang hoe. Iya. Dulu masih semangat sekali tuh. Eten keluar dengan hoi begitu selesai. Selesai langsung. Itu, ini rame nih. Beta pikir ini surame sudah nih hancur. Dan betul, akhirnya langsung besok pindah. Langsung besoknya pindah. Kantor baru lah. Kantor baru. Kantor baru.
Kantor baru cuma gara-gara si orang Etienne. Dong harus tuh undang foto bersama. Undang kasih selesai Secara masalah, ini. Iya, iya. Makanya kita rasa kalau macam Etienne Depay punya paket pasti Etienne Depay segera antar hari ini. Dan mulai dari saat beta speak up tuh akan punya besok beta punya paket kakak katong antar Langsung pelayanan. langsung sempor lu beta Etienne baru pesan barang kakak sudah ada nama Etienne Depay. Jaga-jaga sekali. Skala prioritas Etienne Depay gitu. betul. Ya, tapi memang menarik sekali ngomong dengan Etienne. Mungkin terakhir saya terakhir. Sebagai Etienne saya bisa memungkiri bahwa Etienne ini juga termasuk public figure. Ya. Tanggung jawab Etienne di sosial media dan juga bisa punya pengaruh besar untuk mempengaruhi opini dan lain-lain sebagainya gitu. Etienne saya bisa memungkiri hal itu gitu. Ya. Karena kalau ketong secara langsung meskipun saya dibilang tapi Etienne tuh sudah termasuk influencer. Karena influencer tuh dia mempengaruhi orang. Ya. Mempengaruhi orang dari segi opini dan lain-lainnya gitu. Dan Etienne juga saya bisa mengklaim Etienne punya pengaruh untuk itu. Dan sudah terbukti dari ente katong bahas itu punya pengaruh untuk mempengaruhi hal gitu. Melihat tren kedepannya ini sosial media dan lain-lain. Selebgram katong pun teman-teman selebgram banyak juga akhirnya beberapa hal gitu. Ada mungkin sedikit himbauan begitu Etienne. Untuk pengguna sosial media, untuk teman-teman selebgram, influencer yang punya tanggung jawab moral apa sih yang Etienne mau bilang supaya katong kedepannya lebih memanfaatkan sosial media dengan baik? Ya berkreasi saja sesuai dengan kemampuan, bakat, minat. Itu karena kita juga sih ada punya kapasitas untuk kayak macam mau harus bilang teman-teman yang lain begini dan begitu ya masing-masing orang dengan dia punya cara menyajikan sesuatu di media sosial. Begitu. Terakhir. 3 kata yang menggambarkan Etienne Depay. 3 kata yang menggambarkan Etienne Depay. Sensasional, Sensasional, Asik. fenomenal, fenomenal, pusing deh. Info A1. wah, sensasional, fenomenal, info A1, Etienne Depay. Tepuk tangan untuk Etienne Depay. Kata terakhir tuh beta jantung mau talapak. Iya betul lah. Kita langsung kayak kutuk jatuh A1, info A1 nih. Terima kasih Etienne untuk waktunya. Terima Oke. kasih. Sudah datang bermain di Babe Podcast gitu. Semoga ke depan Etienne semakin menginfluence untuk hal yang baik. Amin. Gitu. Hal yang positif. Semakin Amin. istilahnya ini membuka mindset orang Ya. untuk berpikir lebih terbuka, lebih Ya. baik lagi dan menciptakan masyarakat yang anti kritik. Itu Ya, yang paling betul. penting. Dan juga merangsang teman-teman untuk kira-kira menggunakan sosial media, apalagi teman-teman influencer Iya. untuk memanfaatkan sosial media sebaik-baik mungkin untuk hal yang positif. Iya. Itu yang penting. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan lagi untuk Kak Etienne yang sudah datang, Etienne Depay yang sudah main di Katong Iya. punya podcast. Karena Aja- selebgram pertama yang hadir di sini. Iya. Selebgram. Iya. Pusing deh kata selebgram. Thank you teman-teman yang sudah nonton Katong punya Iya. podcast kali ini edisi dengan Kak Etienne Depay. Jangan lupa apa Be? like, share, dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Woo!